Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin. Baik, terima kasih Roisa. Selamat datang kami haturkan kepada Ustadzah Angelina Sondah beserta jajarannya. Matur nuwun rawuhnya. Perlu saya sampaikan kepada penjenengan semua, Mbak Ustadzah ya. Namanya Ustadzah Mbak Enji. Mbak Enji ini adalah putra dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Luki Sondah, MET, menikah mantan Rektor Universitas Samratulangi. Ibu beliau bersama Insinyur Jul Kartini Dotulang ya ini ya. Dotulong. Yang beliau adalah suami artis kita zaman dulu, almarhum Mas Aji Mas Said. Beliau juga menjadi anggota DPR Republik Indonesia, dan beliau dikaruniai seorang anak yaitu Mas Keanu Mas Said. Beliau lahir SD dan SMP di Manado, untuk grade 8 dan 10 di Australia. Beliau S1-nya Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta, S2-nya Komunikasi Politik Universitas Indonesia. Masya Allah, beliau Putri Indonesia 2021 dan pernah menjadi anggota DPR Republik Indonesia dan yang lain-lain. Beliaunya punya honor of Angelina Sondah Shop ya, ini betul nih ya, honor of Kema Food. Beliau juga YouTuber yang terkenal di Indonesia. Maka beliau dulu Nasrani sebelum menikah sama Bapak Aji Mas Said, maka beliau sekarang memilih Islam sebagai pilihan agamanya. Monggo dipersilahkan Ustazah yang akan dipandu oleh Roisah kami, Roisah MT Arafah, yaitu Bunda Elva Tazar. Dipersilahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Allah yang memberikan kita kehidupan, kematian, Allah yang memberikan kita segala-galanya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya tanpa izin dan kehendak Allah. Karena Allah jugalah alhamdulillah rumah kita, markas kita, Majelis Taklim Arafah kembali didatangi orang-orang yang istimewa. Semuanya berkat doa jamaah yang istiqomah taklim di Majelis Taklim ini. Mudah-mudahan tempat ini kita dikumpulkan dan kelak kita dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suri tauladan kita. Semoga di akhir ucapan kita ketika ajal menjemput kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga keimanan ini selalu kita bawa sampai saatnya nanti kita kembali kepadanya.
Ibu-ibu yang saya cintai, di samping tamu utama kita Mbak Enji yang saya yakin ibu-ibu pasti sudah paham siapa beliau, ya, karena beliau itu mengiringi hari-hari kita di saat kita muda dulu, ya. Dan alhamdulillah juga ada Ustadz yang gelar Ustadz Cinta dari Indonesia. Ustadz sehat selalu, masya Allah. Alhamdulillah. Nanti di selesai kita tanya jawab sama Mbak Enji, nanti Ustadz Cinta akan menjelaskan program-program yang mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ya Allah, saya merinding ibu. Kalau kita nggak bisa ngapalin Al-Quran, paling kita berpartisipasi, kita berperan, kita ada donasi untuk anak-anak kita para penghafal Al-Quran. Dan ini saat yang sangat tepat, karena orangnya langsung datang dan kita bisa menitipkan langsung agar dibangunkan istana-istana buat para penghafal Al-Quran. Siapa yang membangun istana-istana buat penghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan bangun juga istana sama dia nanti di jannahnya Allah. Jangan pernah keluh dengan rezeki Allah. Allah pasti balas. Allah pasti balas. Allah pasti. Baik, udah jangan nangis dulu. Nanti nangisnya bareng-bareng sama Mbak Enji. Assalamualaikum Mbak Enji. Mik. Assalamualaikum Mbak Enji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak suaranya aja lembut. Beda sama suara kita cempreng. Masya Allah Mbak Enji, Masya Allah. Ahlan wa salam fi majlis talim Arafah. Masya Allah, semuanya ya Allah pengen gampang itu satu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Enji, to the point aja nih saya. Gak usah banyak panjang nih. Nih ibu-ibu nih pengen tahu Mbak Enji, pengen kepo Mbak Enji. Mbak Enji itu dari seorang anak pendeta yang saya baca. Saya pelajari Mbak Enji. Sebelum saya ini talkshow sama Mbak Enji, saya baca-baca tentang Mbak Enji. Mbak Enji itu bapaknya pendeta, kakeknya juga pendeta, benar Mbak Enji? Nah, teman-teman, bagaimana mungkin Mbak Enji bisa istiqomah terhadap Islamnya? Oke, dulu karena nikah, yes, karena nikah mungkin nanti kita akan dijelaskan oleh Mbak Enji. Tapi setelah sang suami dipanggil oleh Allah, tetap ternyata istiqomah, bahkan lebih hebat lagi menutup aurat dan menghafal Al-Quran. Ya, pasti pengen tahu dong. Baik Mbak Enji, tolong cerita bagaimana cerita pertamanya Mbak Enji bisa memilih Islam. Ya Allah, ibu-ibu semuanya pertama-tama luar biasa ya. Hari ini sampai penuh tempat ini, saya juga terharu. Ibu terima kasih Ibu Elva yang katanya sudah 18 tahun ya membentuk majelis taklim Arafah ini, dari mungkin yang masih sedikit, 3 orang, dari 2 orang sampai bisa seperti ini. Semoga izinkanlah saya untuk mendoakan agar apa yang telah dilakukan oleh Bu Elva dan juga teman-temannya betul-betul bisa mendatangkan kebaikan buat tidak hanya Bu Elva dan keluarga, tapi semua yang hadir di sini. Amin. Dan juga buat semua majelis taklim Arafah. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu, sebelum saya ngawalin menceritakan, di sini ada yang mu'alaf? Kalau nggak ada, berarti saya sendirian ya di sini ya. Nah, tapi mudah-mudahan ibu-ibu bisa belajar tidak mengenai berpindahnya keyakinan, tapi bagaimana mempertahankan dan meningkatkan keyakinan. Kalau ujian yang datang ke saya itu dulunya saya tanggapi mungkin dengan emosi, hasilnya pasti akan berbeda. Tapi kemampuan menyikapi itu bukan dari saya, Bu. Ternyata apa?
Ternyata Allah memang menghadirkan penjara bagi saya supaya bertambah keyakinan saya. Ibu-ibu gak usah di penjara dulu, buat tambah keyakinan ya. Jangan pakai cara itu. Kalau ada cara yang sebenarnya sudah Allah panggil hari-hari ini, jalankan. Karena kalau pakai masuk penjara, harus kuat, bukan kitanya, keluarga yang ada di luar yang akan membuat kita gak sanggup, akan membuat kita pasti nangis terus. Kalau kita udah di dalam sebulan 2 bulan udah nyatu dengan yang sama-sama, kan udah gak kerasa kayak rumah sendiri. Tapi yang kita tinggal pasti itu akan lebih sebenarnya akan lebih menderita daripada yang di dalam. Ketika saya bebas, Yano kan gak mau lihat saya nangis nih cerita. Jadi saya cerita sedikit ya biar ibu-ibu dapat gambaran kenapa akhirnya Islam itu menjadi pilihan. Ketika malah saya bebas, ternyata banyak sekali cerita yang tidak diceritakan ke saya saat saya di dalam. Karena mungkin mereka nggak mau tambah-tambah air mata saya. Tapi misalkan, Keanu itu pernah saya titipkan ke orang tua sahabatnya Keanu. Jadi ketika pada waktu, ini kan panjang nih ceritanya nih. Ketika akhirnya kakak saya meninggal, terus Keanu udah dititipin dari ustaz satu ke ustaz lain. Akhirnya Keanu dititipkan di teman baiknya yang orang tuanya mau nih Keanu tinggal di situ. Masya Allah, teman sekelasnya lah. Kebetulan sekarang jadi teman satu pengajian dengan saya di sana. Dan cerita ini gak pernah diceritain sama saya di dalam. Cuma cerita, Ji, ya Allah, mungkin keceplosan juga ya. Ya lu udah gede banget ya sekarang ya. Ya Allah, udah lupa nih sama Anti, udah gak pernah tinggal di situ gitu awal mulai. Dulu aja, waktu masih tinggal sama Anti, ya Allah Ji, lu tolong gak pernah satu hari di jam 4 subuh dia nangis sedikit, ingin telepon ke saya. Cuma kan kita gak bisa tinggal di telepon. Ya Allah, jadi nangis, saya bingung jawabnya. Dia sudah bilang, nanti mau telepon kami. Sampai di situ aja saya dengerin, saya udah gak tahan. Karena saya kebayang bagaimana Keanu menahan luka. Saya merindukan Keanu, tapi sesungguhnya Keanu lebih merindukan saya. Karena saya tinggal Keanu 2,5 tahun. Di saat ayahnya meninggal baru 1 tahun. Jadi pas Aceh meninggal Keanu 1,5 tahun, saya masuk Keanu 2,5 tahun. Jadi saya nggak kebayang seorang anak nangis-nangis karena saya dulu menyaksikan bagaimana Sahma dan Alia merindukan Reza. Saat itu Alia umur 2 tahun, Sahma tuh 3 tahun setengah. Itu udah sama-sama saya. Dan kadang-kadang saya temuin nangis gitu kan, kenapa kakak? Alia Sahma kenapa? Kagak ibu. Kakak pada saat itu mungkin yang tahu ceritanya mengerti gitu kan. Bayangkan ini dari masa kecil-kecil. Makanya kemarin pas Ramadan saya nangis, ingat ya Allah. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali antara ibu dan anak-anak. Itu doa saya. Karena saya terlalu yakin saya gak akan pernah bisa menggantikan peran ibu kami. Cuma ketika melihat mereka, akhirnya Alia dilamar, ya Allah. Terus ingat gitu loh dulu, kadang-kadang mereka nangis kangen ibunya.
Dan itu yang terjadi di Keanu. Ternyata dia juga merindukan saya ketika saya di dalam. Jadi ibu-ibu, jangan sampai ujian atas keyakinan kita ini jadinya seperti Angelina Sondakh. Terpisah itu gak enak. Selama masih dikasih jalan yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menebalkan keimanan, ayo. Karena dulu mungkin saya sudah sering dipanggil Abi ngeyel, kangelnya. Nah, kan memang namanya Angelina gitu loh. Gitu ya. Karena apa? Ngerasa sombong, ngerasa pintar. Itulah kesombongan. Dan maka jelaslah surat An-Naml ayat 4 bunyinya gimana? Alladzina la yu'minuna bil akhirati sayyana lahum akmalahum. Ya. Kalau misalkan Allah itu lagi ingin membuat kita ini senang dan terasa indah perbuatan-perbuatan menyenangkan, lepas. Jadi ketika saya dikasih kekayaan, ternyata itu dipandang indah oleh Angelina Sondakh yang sesat ini. Akan gaji buta, uang rakyat kemana-mana pergi reses. Saya nggak bilang anggota DPR sekarang begitu ya, enggak, ini saya. Saya ada juga kan yang maksudnya amanah, saya nggak mau melabel orang lain. Ini yang saya katakan adalah saya. Karena saya pergi reses setengah hati, ya udah pokoknya udah ke luar negeri, ya kan, oke, kunjungan kerja, udah gitu kan, pulang belanja, ya, itu yang nggak benar. Ternyata oh ya makan gaji banyak sekali, tapi apa yang diperjuangkan, ada yang diperjuangkan, dan gitu-gitu ya. Nah, makanya mungkin Allah membuat itu terasa indah nih, bergelimangan harta benda. Nah, terus dipuja-puji orang. Nah, terus dibuat kalau diperlukan orang itu jadi penting banget. Padahal kan sesungguhnya ya, apa-apa yang ada di dunia ini dipuja-puji orang, harta, jabatan, itu kalau kita nggak gunakan untuk ibadah juga hanya akan menjadi apa? Siksa neraka. Karena di ayat 5-nya nih pasti surat An-Naml yang tadi saya katakan, ya itu langsung dikatakan ulaika alladzina zuqul azab. Azabnya kita hanya di dunia, azabnya kita hanya di dunia, tetapi menjadi yang merugi di akhirat, yang paling merugi. Jadi ternyata yang saya pandang indah nih, alladzina la yu'minuna bil akhirati sayyana lahum amalahum wa hum ya'mahun. Yang saya pandang indah semua ini jabatan. Wah, turun dari mobil pasti orang langsung, ya kan? Waduh, apalagi punya full service, terus dipanggilnya yang terhormat, Masya Allah, Astagfirullahaladzim. Semua tuh, rumah besar, pembantu banyak, mobil banyak, mau apa tinggal nunjuk. Ternyata itu dipandang indah oleh saya. Dan memang Allah izinkan bagi mereka yang tidak percaya, alladzina la yu'minuna bil akhirati, yang tidak percaya ada akhirat. Karena kan saya dulunya apa sih akhirat, nanti aja lah, usaha mati lah itu lah, neraka surga belum juga ada yang pergi kok, belum ada yang udah mati bangkit lagi. Saya tahu nih neraka kayak begini nih, surga kayak begini, sombong.
Allah kasih IQ 148 jadinya ngeyel. Amin. Ya kan, astagfirullahaladzim. Gak bener loh, gak baik ya, jangan ya ngerasa pintar sendiri. Ya kan? Ternyata akhirnya mulai kan itu berarti kita memperdebatkan isi Al-Quran. Dan mana ada sih ada akhirat ya kan? Belum tentu juga. Mana buktinya? Emang udah ada mati bangkit kembali kasih tahu nih akhirat tidak ada. Kita berjalan ke iman saja. Dan mau tahu kalau misalkan iman kita itu terhadap Allah melekat, rasanya tenang. Dan jawablah apa yang Bunda katakan. Kenapa sih kok milih Islam? Saya dan keluarga saya, alhamdulillah, keluarga saya itu fanatik Nasrani. Tapi akhirnya sampai pada satu pemahaman bahwa agama gak usah kita paksa-paksain ke orang. Kita paksain juga gak mungkin kita awasi dia sholat 24 jam. Kita paksain dia gak mungkin juga kita bisa tahu dia betul-betul sholat atau tidak. Yang paling penting adalah bagaimana ketika kita berhasil untuk memperkenalkan ajarannya kita dan dia merasa nyaman menjalankannya. Karena ini masalah hati. Susah diukur hati ini. Kalau orang tanya Mbak Eci kenapa Islam? Nyaman. Karena apa? Karena di agama Islam itu Allah Maha Mengatur. Jalannya banyak. Pakai sedekah iya, pakai sholat tasbih iya, pakai zikir iya. Yang nggak akan diterima kalau nggak pakai hati. Dan 10 tahun itu, alhamdulillah, Allah menuntut saya untuk melakukan semuanya. Mau hafal Al-Quran pakai hati, tapi hati yang bersih. Dan proses membersihkan hati itulah yang berdarah-darah. Hati gak benci sama orang yang menzalimi kita. Hati yang gak marah ketika orang hina kita. Hati yang gak kesel ketika orang merendahkan kita dan gak menganggap kita. Hati yang gak ngedukul ketika orang yang kita baikin ternyata tidak berbuat baik kepada kita. Itu proses tidak sulit tapi gak gampang juga. Kalau udah beres sama urusan hati, mau hafal 15 juz jadi gampang sekali. Tapi karena hati kita ini masih penuh karat, benci sama orang yang ngegolimin, melihat mukanya lewat, aduh kok bisa sih kamu seneng sementara saya menderita. Nah, kok bisa sih kamu itu pura-pura jadi malaikat, terus saya iblisnya. Tapi kalau kita udah selesai sama urusan itu, insya Allah. Dan kita itu tidak lagi menganggap bahwa apa yang saya punya itu untuk kebanggaan juga. Makanya saya berkali-kali menegaskan saya bukan ustazah. Saya nggak punya ilmu yang mungkin bisa dikategorikan. Hanya saya ingin sekali mengajak siapapun untuk bisa mengenal Allah luar biasa. Karena nanti yang akan disebutkan bukan masalah anggota DPR-nya, apakah pemain sinetron, apakah orang terkaya, apakah presiden, apakah menteri, apakah ustazah, apakah ustadz. Bukan itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hanya gelar yang melekat. Yang Allah nilai hanyalah segumpal hati yang ada di dalam diri kita yang namanya hati. Itu yang akan kita bawa mati. Dan alhamdulillah sudah terbiasa
dihina orang. Dan itulah Islam sesungguhnya. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun dihina Nabi Muhammad tetap berbuat baik. Dan itu gak mudah. Dan akhirnya saya ingat Nabi Muhammad SAW, mulianya beliau sangat teladan bagi saya. Karena ketika saya diperhadapkan contoh soal dihina manusia, awalnya maksudnya siapa lu? Ya lu bener aja ngina-ngina gue. Lu lihat aja nanti gimana nasibnya. Tapi Nabi enggak begitu. Tetap dibalas dengan kebaikan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghakimi orang lain. Enggak pernah bilang agamamu jelek. Enggak pernah. Nabi Muhammad bisa tinggal dan bertoleransi dengan pamannya yang non-Islam dan Muslim. Bisa. Dan kan katanya kalau kita mencintai Allah, kita harus mengikuti teladannya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sampai di mana kita mengikuti langkah kakinya Nabi Muhammad SAW? Kita disenggol sedikit aja, keluar ego kita. Padahal kita semua yang ada di sini kalau bukan karena Allah tutup aib kita, gak akan sanggup kita bertatapan mata. Karena Allah akan buka, makanya kita gak usah suka menghakimi dosa orang lain. Gak usah suka menghakimi kerudung orang lain, lipstik orang lain, rumah orang lain, jabatan orang lain, gak usah. Karena kita gak tahu diri kita juga kotor. Betul? Kecuali kita yakin diri kita bersih, barulah coba kita berani untuk menghina atau menghakimi orang lain. Tapi kita ini juga kotor. Dan Islam itu punya banyak cara untuk membersihkan jiwa kita yang kotor, hati kita yang kotor. Makanya itulah Buddha. Kenapa akhirnya saya itu insya Allah doa agar supaya istiqomah. Awalnya ini kok ngomonginnya kalau nggak neraka azab, hukuman pengadilan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Loh ini kok kayak begini, sementara saya seorang penatua. Oma saya itu pendeta emeritus berarti pendeta yang 75 tahun memberikan pelayanan ke gereja. Jadi oma saya itu meninggal di usia 82, 83 berarti dari umur 12 tahun itu sudah. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika ada yang meninggal, yang wafat orang Yahudi, Nabi Muhammad berdiri. Terus pasti udah pernah dengar ceritanya. Terus sahabat-sahabat Nabi mengatakan, wahai Rasul, kenapa engkau harus berdiri? Yang meninggal itu adalah seorang Yahudi. Nabi Muhammad SAW menjawab, bukankah dia juga manusia? Sebegitunya Nabi Muhammad. Ya, akhirnya membuat saya hari Nabi Muhammad SAW di tengah semua dunia ini mengatakan, oh inilah begini, itulah kafir, inilah nggak boleh, itulah dosa, inilah neraka. Ini enggak, saya merasakan Islam itu nyaman dan rahmatan lil alamin. Masya Allah, Islam itu teduh, tenang, apalagi kalau ibu-ibu sudah bisa baca Al-Quran sampai ibu-ibu menikmatinya, sampai bisa merasa ke dalam hati. Kadang-kadang kita cuma ngejar halamannya, kita gak ngejar nikmatnya, kita hanya ngejar berapa juz yang kita hafal. Tapi kita nggak merasakan bagaimana Allah menyentuh hati kita. Padahal satu ayat saja Allah sentuh hati kita, itu Masya Allah ibu-ibu.
belajar untuk merasakan getaran ketika membaca Al-Quran. Bahkan dalam berzikir, saya nggak bisa kasih tips yang paling mujarab, karena kalau tips saya ini kan masuk penjara. Gak mungkin saya bilang ibu masuk penjara dulu supaya bisa nanti sholatnya tuh ngerasain gimana Allah ada. Gak mungkin, itu perjalanan spiritual masing-masing orang. Tetapi ketika ujian itu hadir, seharusnya ibu-ibu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Dan setelah itu, ibu-ibu akan enteng menjalani ujian. Dan apapun, kita ini harus jadi orang yang berserah diri. Tapi umumnya kita mau ngatur sendiri. Betul? Betul ya? Udah dikasih Allah takarannya segini, maunya lebih. Dikasih suami yang begini, ngelihat suami orang lain selalu bilang, wah enak loh kalau punya suami kayak dia. Nanti giliran suaminya pergi, nyesel. Karena itu kata almarhum ayah mertua saya, kalau udah menikah gak usah pilih-pilih lagi. Karena belum tentu kau ganti dia dapatnya yang lebih bagus. Betul? Yang ini katanya suka maaf, suka kentut. Nanti kalau datang lagi yang baru sukanya ngorok, sama aja, semua manusia punya kekurangan. Nah, jadi terima aja. Makanya kalau nikah itu jadikan sebagai ibadah. Supaya kalau misalkan dimarahin suami nggak pulang itu tambahan ibadah lagi buat kita. Ini saya ngomongnya enteng karena saya janda. Kalau lagi yang punya suami mungkin apa ini nggak tahu, udah lama lagi menjandanya ya kan. Nah, tapi yang janda sama yang lagi punya suami sama-sama kita punya kekurangan kelebihan, betul? Yang janda emang ada berapa di sini? Masya Allah, ya udah kalau gitu kita masuk yang janda-janda itu silahkan bergabung di Hijabers, himpunan janda-janda bermanfaat. Amin ya, amin. Gitu loh. Tapi kalau udah kelamaan menjanda bunda itu dia nih. Nah, tapi apa yang penting niatkan. Kita itu nggak usah mencari kebahagiaan hanya dengan pernikahan, karena kebahagiaan itu hanya dari Allah. Kalau kita mau ibadah, karena kita mau kawin, karena kita mau tambahan ibadah, sehingga nanti kalau ada yang imamin dapat 27 kali derajat. Nah itu aja yang dicari, tapi bukan bahagianya yang dicari, karena Allah itu yang kasih bahagia langsung ke kita kalau hati kita udah bersih. 10 tahun itu berarti apa? Allah ingin membersihkan hati saya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau di sini boleh tepuk tangan, di masjid nggak boleh ya. Di sini kita boleh sebagai apresiasi kita kepada Bunda Mbak Enji yang luar biasa. Justru ujian yang membuat dia bangkit menjadi mutiara, dan ini luar biasa. Dan kita bisa ambil kesimpulan dari semua yang apa disampaikan Mbak Enji ini, bahwa satu, ikhlas ketika dimasukkan ke dalam penjara, ikhlas, dan disitulah justru Mbak Enji merasa nikmatnya ibadah. Ya Mbak Enji ya, dan ini pembelajaran bagi kita teman-teman, bahwa saat ini kalau kita diuji, sesungguhnya saat itu Allah sedang menjadikan kita mutiara. Kalau kita merasa ujian itu menunjukkan cinta Allah kepada kita. Mbak Enji, bagaimana sih Mbak Enji bisa seistiqomah itu? Saya yakin Mbak Enji juga manusia dong, ya kan? Mbak Enji cantik. Dan pasti ujian banyak lah, adalah yang pasti saya tahu udah berapa orang yang naksir Mbak Enji, saya tahu. Gak perlu kita bahas di sini karena ini bukan info timingnya. Ini saya tanyakan Mbak Enji, bagaimana untuk mempertahankan keistiqomahan itu di saat Mbak Enji di penjara? Oke, gak ada ujian. Begitu sudah keluar, ya Mbak Enji kembali bangkit menjadi seseorang yang luar biasa, apalagi dengan auranya yang solihah. Itu akan lebih banyak ujiannya. Tuh, bagaimana? Tolong biar kita bisa tahu menjaga keistiqomahan itu. Ujiannya itu betul sekali lebih banyak dan lebih sedikit. Tapi karena tahu cara menghadapinya,
udah terbiasa menghadapinya pakai Al-Quran, itulah enaknya. Masya Allah, tepuk tangan teman-teman. Al-Quran jawabannya. Al-Quran, solusi kehidupan. Betul. Jadi tanya kenapa kok istiqomah, gitu kan? Itu sebenarnya adalah hasil dari kajian yakin. Makanya kalau Al-Quran itu saya selalu pakai ini, soalnya ini ayat favorit saya Ustaz Syirah. Saya pasti selalu bilang lazina pada Ustaz Abu Buddha wa aqwakum. Kalau kita yakin, ini Allah bilang kalau kamu yakin, Allah yang tambahkan keyakinannya dan ketakwaannya. Kalau kita kadang-kadang terganggu keyakinan kita dan ketakwaan, mungkin ada masalah dengan rasa yakinnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak yakin kalau bersama Allah bakal kaya. Kita nggak yakin kalau bersama Allah bakal bahagia. Kita ragu, takut, bakal miskin, bakal nggak punya pasangan. Padahal semua itu Allah udah janjikan alam hasyra laka sadra. Bukankah kami Allah sudah melapangkan dadamu? Harusnya kita ini lapang-lapang aja. Cuman setan, iblis memang ketika akhirnya dilaknat oleh Allah mengatakan apa? Saya berjanji sampai akhir zaman akan terus menggoda manusia. Makanya hati-hati, setan yang paling mengerikan adalah setan dalam diri kita. Bersihkan dengan bacaan Al-Quran. Masalahnya kadang-kadang kita baca Al-Qurannya tapi gak nyampe ke hati, sehingga hatinya gak bersih-bersih. Makin banyak majelis taklim, makin banyak seragamnya. Suami buka pintu lemari, Masya Allah istriku berbeda-beda, berubah-ubah seragamnya. Banyak sekali majelis taklimnya, tapi kenapa kelakuannya tidak berubah? Enak lagi kita dah. Berarti datang ke majelis taklim, nah, niatnya kadang-kadang mungkinnya. Nah, makanya mudah-mudahan kalau saya kan di dalam penjara, berarti Allah spesialkan tempatnya dan pergaulannya. Ya. Pertamanya ada sedih ngeliat di infotainment teman-teman artis udah kemana-mana, teman-teman politiku udah pada jadi menteri, komisaris, segala macam, udah jabatannya pada tinggi-tinggi. Secara manusia pasti ada rasa, ya Allah kalau saya nggak di penjara pasti tempat itu tempatku, pasti. Ya, tapi ibu, Masya Allah, Allah mengganjarnya. Ternyata nggak perlu jadi pejabat, saya tetap dikawal Panwar. Masya Allah, tetap diantar ya sampai ke pesawat, alhamdulillah. Nggak perlu nyari itu buat dihormati manusia. Jadi kalau kita ingin dihormati manusia, cuma satu, berbuatlah baik kepada mereka. Itu berbalik semua. Kemarin saya ngantar Kianu, Masya Allah, pulangnya kok Mami bisa sih? Itu bukan karena yang punya jabatan, bukan anggota DPR, hanya karena dulu punya teman dan bertemannya tulus. Ketika kita perlu, datanglah orang-orang. Jadi nggak usah berpikir bahwa harus kaya, harus punya jabatan, baru dihormati manusia. Tidak. Justru saya selalu katakan kepada teman-teman pejabat saya, ujiannya adalah ketika engkau sudah tidak menjabat, apakah orang masih menghormatimu atau tidak? Karena kalau masih menjabat, ya semua orang akan hormat. Iya betul. Tapi kalau udah enggak, disitulah ujian. Alhamdulillah, ayo ibu-ibu pegang ayat Al-Qur'annya yang tadi, perbaiki dulu rasa yakinnya kita, sama seperti rasa yakinnya kita dengan apa yang terpampang di situ. Bu Elva, sedekah tidak akan membuatmu miskin.
Tapi kenapa sedekahnya setelah cicilan mobil dibayar, uang listrik, anak liburan, sisanya baru kasih buat sedekah? Karena ada rasa ragu. Kalau saya kasih semuanya buat sedekah, nanti mau bayar listrik pakai apa? Pasti ada, nggak mungkin itu menghampiri saya juga. Tapi karena saya waktunya terbatas, saya nggak bisa cerita banyak-banyak soal itu. Padahal banyak sekali rahasia daripada sedekah ini dan rahasia di dalam penjara. Boleh dong dibocorkan salah satu aja, mengapa dasarnya sedekah itu? Kalau ibu-ibu tahu bahwa apapun yang kita miliki ini adalah punyanya Allah, betul? Tas yang dipegang punyanya Allah? Saya ambil, boleh? Ayo, Beserta isinya? Hah? Yakin? Ayo, yakin nggak dijawab ini gerakan ini? Ini saya yakin kalau saya suruh kumpulin semua tas-tasnya buat disedekahin pasti nggak mau. Itu nyata loh ya. Pasti nggak mau. Atau disuruh keluarin, coba cincin berliannya, emasnya buat disedekahin untuk 1 juta penghafal Al-Quran, saya yakin pasti nggak mau. Karena apa? Karena kita itu manusia cenderung lebih suka dengan apa yang terlihat. Mobil terlihat, rumah terlihat, perhiasan terlihat. Penghafal 1 juta Al-Quran ini kan gak kelihatan pahalanya. Padahal sesungguhnya pahalanya lebih besar daripada di sini. Karena yang barang-barang yang ibu punya itu bisa dicuri orang. Karena mungkin itu juga bukan barangnya ibu, bukan barang miliknya ibu. Karena saya dulu ini mengkoleksi segala jenis berlian, segala jenis perhiasan. Gak akan mantap kalau gak pakai 2 kerat di jari saya. Sekarang yang saya pakai ini cuma 1 cincin tulisannya ikhlas. Yang ini yang lebih kena ke hati ketimbang 2 kerat yang 2 kali tidak. Kalau misalkan 2 kerat itu dijadikan masjid, betapa banyak anak-anak yang menghafal Al-Quran dan mengirimkan pahala. Dan itu akan berbuah mungkin lebih daripada 2. Karena apa? Allah gantikan dengan tidak seperti orang lain yang harus cuci darah setiap 2 minggu sekali. Kalau kita ini masalahnya kalau belum diambil sama Allah, merasa masih punya kita. Sekarang lagi punya duit, minta sedekah cuma 10%-nya. Gak mau. Nanti kalau udah dapat penyakit dan akan habis 80%-nya. Barulah kita sadar, ya Allah, andaikan saya boleh saja memilih untuk mengeluarkan sedekah 10%, daripada harus kehilangan 80%, balikanlah waktu, udah gak bisa. Makanya kalau saya selalu ingin menganjurkan ketika ada ajakan untuk bersedekah, ayo bersedekah. Bukan buat saya nggak perlu duitnya ibu-ibu, saya perlu doanya ibu-ibu. Karena apa? Kalaupun ibu kasih ke saya pasti bakal habis. Tapi kalau doa, tapi kalau sedekah hari ini untuk kepentingan ibu-ibu. Untuk itu mungkin saya jeda sebentar. Ibu-ibu coba pahami apa yang saya katakan tadi. Kalau sedekah adalah untuk kebaikanmu, mari berikan yang terbaik untuk Allah. Sekaligus mungkin sundut akan dijalankan, nggak maksa. Karena sedekah itu adalah berbalik kepada diriku sendiri. Surat apa? Kebaikanmu akan dibalas dengan kebaikan. Sama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Sama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Sama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Jadi Ustadz Cinta mohon dibantu untuk ibu-ibu semuanya, kita akan dengarkan sedikit penjelasan tentang
sejuta penghafal Al-Quran ini oleh Ustadz Cinta. Monggo Ustadz, kami persilahkan. Mari saya